Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke materi dinamika dan keseimbangan benda tegar. Yang pertama kita akan membahas mengenai torsi. Torsi merupakan besaran yang menyebabkan sebuah benda tegar cenderung berotasi terhadap titik poros tertentu. Torsi diberi lambang itu tau seperti ini. Torsi juga disebut dengan momen gaya. Secara matematis, torsi dapat ditulis dengan tau sama dengan F kali R. Ini F R. Kemudian sedangkan torsi sebanding dengan gaya sebanding dengan jarak lokasi gaya bekerja, kesumputan, dan sebanding dengan sinus sudut antara vektor posisi gaya bekerja dan vektor gaya sendiri. Secara matematis ditulis F tau sama dengan F kali R sin alfa. Ini keterangannya. Sedangkan untuk mencari torsi total atau momen gaya total menggunakan rumus sigma tau ini sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau n. Kemudian momen inersia merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat, dengan I itu momen inersia, m massa benda, dan r jarak partikel. Sedangkan untuk mencari momen inersia pada partikel yang kontinu menggunakan persamaan I sama dengan integral R kuadrat kali dm. Di sini juga ada misalnya momen inersia beberapa benda tegar seperti yang ditampilkan pada tabel. Kemudian hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu tau sama dengan I alfa sama dengan I AT per R. Keterangannya bisa dibaca. Kemudian energi kinetik itu pada gerak rotasi ada energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi itu EK translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi hasil matematis ditulis EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Terus kemudian energi kinetik benda yang menggelinding merupakan gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi sama dengan I setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut merupakan hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut yang dirumuskan sebagai berikut: L sama dengan I omega. Untuk besar momen sudut partikel itu L sama dengan mRV. Bunyi hukum kekekalan momentum sudut itu jika tidak ada gaya yang mengaruhi pada sistem atau sigma taunya 0, momen sudut sistem adalah kekal. Hukum kekekalan momen sudut biasa didemonstrasikan oleh para penari balet dengan L1 sama dengan L2, L1 omega 1, L2 omega 2. Kemudian keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar itu ada keseimbangan statis sistem partikel dan keseimbangan statis benda tegar. Untuk syarat keseimbangan statis sistem partikel yaitu sigma F0, sigma Fx dan sigma Fy-nya nilainya 0. Nah, keseimbangan statis benda tegar syaratnya itu resultan gaya harus 0 dan resultan torsi harus 0. Jadi sigma F sama dengan 0 dan sigma taunya sama 0. Untuk kemudian titik berat. Cara menentukan letak titik berat benda secara kontinu menggunakan rumus ini. Xg sama dengan sigma xi wi per sigma wi. Ini untuk yang sumbu z juga zg sama dengan sigma zi wi per sigma wi. Itu untuk mencari letak titik benda secara kumulatif. Terus jenis-jenis keseimbangan itu ada 3, yaitu keseimbangan stabil yang merupakan keseimbangan yang
dialami benda tegar. Jika sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan keseimbangan semula. Kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan yang dialami benda tegar. Jika sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula, bahkan gangguan tersebut semakin meningkat. Yang ketiga, keseimbangan netral atau indifferent adalah keseimbangan yang dialami benda jika gangguan kecil yang diberikan tidak akan memengaruhi keseimbangan benda. Demikian penjelasan mengenai dinamika dan keseimbangan benda tegar. Apabila ada yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.